Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madara Nugraha dengan NIM 2409511024. Di sini saya sedang bersama Kak Ari yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2023. Di sini saya sedang berada di kandang di mana? Ini kandang ini berlokasi di Kecamatan Payangan, tepatnya di Desa Kota Banjar Penyabangan. Langsung aja ya Kak, mau nanya. Oke. Yang pertama, Kakak mulai dari kapan ya Kak? Mulai ada kandang babi ini? Oke. Kalau mulai dari adanya kandang babi ini, pertama itu kalau tidak salah 2013 dikembangkan oleh bapak saya. Pertama kali dibangun itu 2013, itu masih kecil dulunya. Dan untuk perkembangannya seiring zaman ini, saya juga mulai ikut mengelola itu dari 2019. Jadi bisa dibilang umur asli kandangnya dari 2013, tapi mulai modernnya 2019. Untuk kandang ini, ternak babi ini sebagai pekerjaan utama keluarga atau pekerjaan sampingan? Tentunya untuk kandang babi ini, pengelolaan babi ini sebagai pekerjaan sampingan. Untuk pekerjaan utamanya itu beda lagi karena ini masuk ke apa ya namanya, mungkin ke passive income kami. Nah, untuk pengetahuan tentang beternak babi ini, kakak dan keluarga mendapatkan pengetahuannya dapat dari mana? Untuk pengetahuannya itu pastinya dari pengalaman, karena sudah lama juga dari 2013. Itu dari pengalaman pribadi bapak saya, dan juga lebih banyak itu dari mulut ke mulut gitu. Awalnya gitu, tapi sekarang kan sudah ada internet juga, jadi kami itu mulai mengikuti standar peternakan babi yang baik bagaimana itu dari internet. Nah, kalau di sini total kandangnya ada berapa ya? Total kandang mungkin saya sebutkan dari kandang koloni ini kami punya 5 slot, 5 kotak. Untuk kandang baterai untuk kandang baterai penggemukan kami punya 15 slot, 15 babi. Dan untuk kandang baterai melahirkan kami punya 6 untuk melahirkan. Dan juga untuk yang kandang kering kami punya sekitar 10 slot. Kandang kering itu untuk babi yang sudah disapi, untuk babi yang sudah disapi. Nah, untuk pembersihan kandang Kak, itu rutinnya berapa hari sekali? Untuk pembersihan kandang kami lakukan setiap hari, bahkan setiap hari kami lakukan 2 kali. Karena setiap mereka mau makan kami bersihkan dulu kandangnya agar menjaga kebersihan dan sanititas kandang. Nah, untuk pakan babi-babinya itu biasanya kakak menggunakan pakan apa Kak, untuk babi-babinya? Nah, kalau untuk pakannya kami itu terutama menggunakan campuran antara dedak padi, tepung jagung, dan juga konsentrat. Tentunya ketiga bahan ini dicampuri dengan premik. Itu premiknya kami menyesuaikan dengan gimana babinya, umur gimana, dan lain-lainnya. Untuk sehari pemberian pakan itu berapa kali sehari? Untuk pemberian pakannya itu kami berikan pakan 2 kali sehari, sama dengan frekuensi pembersihan kandangnya. Untuk pengembang biakan itu babi-babi di kandang kakak ini menggunakan kawin alami atau menggunakan inseminasi buatan? Untuk pengembang biakan, kebetulan kami juga punya induk-indukan yang banyak, jadi kami juga mengembangkan kawin inseminasi buatan atau artificial insemination ya, AI. Kami juga membuat menampungnya sendiri gitu. Kami juga mempunyai pejantan di area sebelah sana nanti. Untuk kesehatan ternak kakak, apakah pernah ada kasus penyakit itu di kandang kakak? Tentunya ada. Kalau mulai kita lihat jauh mungkin kita pernah terkena ASF di sini, African Swine Virus ya. Itu sempat merambah ke seluruh kandang ini. Jadi penanganan itu kita lakukan dengan stamping out, kita habiskan babinya di sini. Sama sekali tidak ada populasi pada saat itu. Pada salah 2019 ke 2020-an itu benar-benar gimana ya, kita habiskan babinya dan kita harus diamkan karena selama 6 bulan, karena saat itu sama sekali belum ada vaksin atau obatnya, bahkan sampai sekarang katanya. Dan juga kalau untuk penyakit yang paling sering itu mungkin mencet pada anak babi ya, penyakit mencet itu mungkin itu kalau kalian kenal itu kolibasilosis atau salmonellosis mungkin. Nah, untuk
terkait kesehatan babi-babinya. Itu kakak apakah rutin diberi cacing atau pemberian vaksinnya diberi rutin? Tentunya untuk obat cacing kami berikan rutin setiap 6 bulan sekali. Bahkan ini baru habis diberikan. Kami sini menggunakan intervensi oral, jadi kami tidak melakukan pemberian untuk injeksi, kami menggunakannya oral. Jadi kalau untuk tadi vaksin, kami lakukan vaksinnya itu setelah penyapian. Itu cukup sekali aja. Setelah penyapiannya. Nah, terkait kandang babi nih kak. Nah, pernah nggak sih ada masalah terkait bau kak? Terkait bau, mungkin maksudnya komplain dari tetangga atau ke rumah ya. Untungnya kalau dari kami itu pengolahan limbahnya itu kami gunakan pengolahan rumah limbah kering. Kita jadi limbahnya itu keluar dari sini, kita buatkan lorong-lorong belakang, terus kita alirkan ke kebun pisang. Jadi resapan ini kalau kalian tahu ini pisang ini sangat kuat untuk meresap limbahnya. Jadi hampir setiap hari itu langsung kering gitu. Jadi baunya itu sangat dingin. Mungkin sama sekali saya sudah sedekat ini, mungkin sama sekali saya tidak merasakan baunya. Dan komplain dari tetangga tidak pernah sih saya rasakan. Lalu terkait biaya kak, untuk biaya pertumbuhan babinya dari lepas sapi sampai siap panen itu kira-kira berapa ya? Oke, kalau dari lepas sapi sampai panen itu kurang lebih kalau per ekornya itu sekitar 2 jutaan kurang lebih tergantung harga pakan. Kalau sekarang itu harganya pasti di atas 2 juta karena pakannya lagi naik terus gitu. Jadi lumayan lah kalau per ekor tuh habis 2 juta. Mungkin kalau untuk misalkan 10 babi kita butuh 20 jutaan modal sapi. Nah, kalau penjualan babinya kak, itu kan untungnya kira-kira berapa dari biaya pertumbuhan dan harga jualnya? Mungkin dari biaya manajemen dan pertumbuhannya bisa kita potong itu hingga 3 jutaan. Dan untuk harga babi sekarang kalau dikonversi ke harga sekarang itu harganya 40.000 per kilo diambil dari peternak. Mungkin harganya itu 4 juta, mungkin per ekornya kita untung yang masih kotor mungkin 1 jutaan. 1 juta kurang lebih tergantung harga. Biasanya kita 1 sampai 3 juta. 3 juta udah untung banget gitu per ekor. Pertanyaan terakhir nih kak, terkait rencana jangka panjang untuk kandang ini kak, gimana? Rencana jangka panjang untuk kandang ini ya, harapan saya sih kandang ini tetap bisa saya pertahankan untuk jangka panjangnya. Bahkan saya niatnya ingin mengembangkan lagi kandang ini, tapi tentunya mungkin tidak di sini dikembangkannya karena lahan ini sudah mentok. Udah di dekat perumahan, mungkin saya akan mungkin kalau nanti berkembang lagi saya cari lahan yang jauh lagi, dan tentunya saya akan memodernisasi lagi kandangnya agar lebih mengikuti standar yang sekarang. Sekian video dari saya akhiri, terima kasih.